lagi di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. kepo. Kalau kita lihat tadi, salah satu yang membatalkan puasa bener aja Nak ya. Iya makan itu mah batal, bukannya hal-hal lagi. Makan minum. Makan Udah minum batal bener-bener ya. batal itu. Nah kita balik lagi ke kebiasaan Mbak Elma Tiana dalam berpuasa. Untuk menyemangati orang-orang yang mungkin anak Melma atau orang-orang anak kecil sepupu, ponakan yang suka lemas, itu gimana sih Mbak? Ya harus dikasih makan makanan enak kalau anak kecil. Atau Ketika ada puasa. reward gitunya nggak? Ya kalau anak-anak ya senengnya Ada gitu. reward ya. Ada lah, nggak apa-apa buat semangat-semangat buat anak-anak kasih reward gitu kan. Gitu. Di hari terakhir atau di kalau kamu Hari, misalnya selesai? hari terakhir. Oh hari terakhir, oke. Kasih THR. Nggak apa-apa kayak gitu ya Pak Ustadz Nggak ya? apa-apa. Biar semangat ya? Belajar, namanya Belajar. juga belajar nggak apa-apa. Nah kalau itu kan ngasih reward, kalau misalnya Pak Ustadz, kalau misalnya dari kaidah begitu, mau ngajak orang-orang di sekitar kita itu semangat dalam menjalankan ibadah puasa, itu gimana caranya Pak? Sama aja? Sama mirip aja, kecuali kan anak-anak itu kan beda-beda ya. Ada yang dia bisa dewasa jadi nggak pakai reward, ini kayaknya bisa. Tapi nanti kalau yang nakal, yang rewel ini ya memang harus kasih reward. Jadi apa nanti? Itu kalau nanti anak-anak, lo orang dewasa yang lemes, supaya semangat tuh Dikasih gimana? nasihat. ini orang dewasa nih yang siapa nih? Kan Saya dan orang-orang di sekitar saya lah gitu. Kalau lemes itu kaget, yang pertama kali itu jelas kaget. Tipsnya gimana supaya nggak kaget gitu? Nggak bisa, tubuh Nggak bisa. itu secara sunatullah itu seperti itu. Ada kaget pasti, pasti. Tapi nanti hari ketiga berikutnya Udah mulai menyesuaikan diri ya? menyesuaikan Oke, diri, ya. sudah ada telepon kita Mbak Elma dan juga Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak. Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Rian di Jawa Tengah. Iya Pak Rian. Iya, silakan Pak. Mau nanya nih pada Ustadz Danu. Halo. Iya Iya, betul iya, Pak, Pak. silakan langsung Silakan. ditanya Pak. Halo Pak, halo Pak. Ini kan putri saya kan umurnya 1 tahun. Ya. Ya. Perkembangannya itu susah kenapa ya? Apanya yang berkembang ini Pak? Saya belum tahu persis nih. Berjalan, berat bicara, badan, gerak, ya. atau apa? Semuanya untuk berat badan. Dari umur 6 bulan itu perkembangannya itu susah. Oke. Sudah cek ke dokter. Heeh. Ya sudah minum susu, makannya udah tambah vitamin juga kok. Oke. Iya Pak Rian, insya Allah saya sudah tahu gambaran dari Putri apa Putra ini? Putri. Putri, ya begini Pak Rian. Kalau memang putri Bapak ini umur 1 tahun ini dalam gerak nggak bisa, sulit ya, atau perkembangannya jauh, ini saya mau tanya, siapa di antara Pak Rian dengan istri yang kalau mensikapi kehidupan sehari-hari ini ada putus asa, ada kejengkelan, ada males. Paham maksud saya kira-kira? Ya kayaknya dua-duanya. Aduh Pak Rian gimana sih? Ya, jadi Pak Rian begini Ini aja. jadinya pasrah aja. Ini mudah-mudahan ini hidayah di bulan Ramadan ya. Iya, Pak. Iya, saya begini. Saya akan menganjurkan pada satu hal, titik yang lebih kuat sekali. Kepada orang tuanya Pak Rian atau istri Pak Rian. Ini begini nih. Siapa di antara Pak Rian dengan istri yang kalau diberi semangat oleh orang tuanya, diberi masukan oleh orang tuanya, itu selalu ngelokro. Tahu ngelokro ya, Jawa Tengah pasti tahu lah. Itu siapa kira-kira? Ya. Terputus. Terputus. Dijawab aja Pak Ustadz tadi. Kira-kira gimana tuh Pak? Iya, ini Pak Rian insya Allah kan masih Nonton. ya Aha, pasti ya, iya. teleponnya terputus. Jadi sebenarnya ini efeknya ke orang tua. Jadi pada waktu orang tua Sudah. itu Sudah tersambung lagi? nggak bisa. Oh belum, oke lanjut lagi Pak. Jadi kalau ini dulu kalau saya amati sebentar aja tadi itu diamati kayak apa aja kayak ada di depan sini ya. Mendengarkan ya. Iya mendengarkan Pak Rian itu ini ada di mana pada waktu orang tua ngasih motivasi, orang tua ngasih masukan, ngasih ini kayaknya saya nggak tahu persis. Tapi Pak Rian jujur tadi. Kalau dilihat gayanya Pak Rian ini kan terlalu lembek sih istilahnya. Jadi memang jujur. Jadi ada yang diberi semangat itu nggak semangat gitu loh ceritanya. Jadi akhirnya Allah membalikkan. Jadi Allah itu menyuruh melihat, nih anakmu ini harusnya umur ini dia sudah bisa begini-begini. Nah ini karena kamu itu dulu dikasih semangat orang tua, kamu nggak gerak-gerak. Dikasih begini, kamu nggak gerak-gerak. Ini gambarannya ceritanya.
Jadi turun ke Ya, anaknya. bukan turun, sebenarnya Allah sayangnya Allah itu memberikan jawaban, tapi melalui anak. Nah, kadang-kadang kita orang itu nggak ngerti bahwa ini petunjuk. Iya, iya. Jadi yang harus dikerjakan Pak Rian dengan istri agar anaknya Tumbuh kembangnya normal, beliau harus semangat mensikapi hidup. Oke. Kalau beliau ada semangat karena Allah Ta'ala, istilahnya kalau orang Jawa itu bergas, semangat ya istilahnya. Ya. Semangat, suami istri semangat, cari uang semangat, apa aja semangat, yang penting halal-halal ya. Ini nanti Allah memberikan pada putrinya ini, dia akan geraknya lebih gampang. Gesit. Hanya gitu aja. Pokoknya intinya apalagi di bulan puasa ini harus semangat gitu ya Pak. Ya semangat, walaupun loyo semangat. Walaupun loyo tetap semangat. Kita sudah ada penelpon lagi kah? Sudah. Assalamualaikum. Semangat 5 jam lagi. Assalamualaikum. Oh terputus. Oke. Kalau kata Mbak Elmatiana semangat 5 jam lagi. 5 jam lagi. 5 jam lagi. Oh iya Kita benar-benar. dengerin kultum maksudnya gitu. 5 jam lagi dengerin kultum, iya betul. Itu dia. Tapi nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya lagi yang namanya bulan puasa seperti ini, memang kadang hal-hal kayak gitu, makanan atau apa itu membuat semangat, puasa kita tetap kuat. Ada nggak sih Ustaz misalnya kayak sahur tuh harus makan madu, makan kurma misalnya untuk semangat, ada makan makanan khusus? Katanya iya ya, madu bikin seger ya. Memang betul. Jadi yang secara real itu kalau sahur itu minum madu, makan kurma itu real. Realnya adalah jadi manisnya kurma, manisnya madu itu nanti akan diolah oleh tubuh jadi energi. Oke. Tetapi jenis yang tipikal manis dari madu atau manis dari kurma itu gampang hilang sebenarnya. Oke. Tapi boleh. Itu secara real memang betul. Betul Oke. untuk menyemangati ya. Nah, Betul berbicara sekali. tentang madu, nah kita juga punya informasi yang tentunya bermanfaat juga nih Bapak pemirsa di rumah, di mana madu mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Khasiat ini muncul karena madu memiliki kandungan antibiotik, anti racun dan juga anti kanker. Si manis madu bisa memaniskan hidup. Dalam surat An-Nahl di Al-Quran dijelaskan bahwa madu berfungsi menyembuhkan. Keajaiban madu terjadi karena memiliki kandungan yang luar biasa, mulai dari zat besi, protein, antibiotik, zat anti racun hingga anti kanker. Setidaknya ada 10 macam jenis penyakit yang bisa diobati dengan madu. Manfaat madu sudah dirasakan sejak dulu. Di Mesir, Ratu Cleopatra bahkan memanfaatkan madu untuk dijadikan masker. Sehingga kulit sang ratu jadi lebih kencang dan terbebas dari flek hitam. Selain madu, lebah juga menghasilkan propolis dan royal jelly yang berguna sebagai makanan bernutrisi. Subhanallah. Betapa Allah sangat memuliakan. Ini tuh kalau ngomong Nah, itu dia tadi ya. Oh, lagi kasihkan ngobrol ya. Ada yang lagi curhat. banyak Apa banget. sih yang mau ditanya? Nanti kita tanya-tanya lagi yang Mbak Nanti Elma deh. ya. Habis Nanti ya. iklan ya. Kita balik lagi pemirsa, habis yang satu ini tentunya hanya di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Kalau ini tadi Bisa melanjutkannya, pasti ku bisa menerima dan melanjutkannya. Pasti ku bisa menyembuhkannya. Cepat bangkit dan berpikir, semua tak berakhir. Pasti ku bisa melanjutkannya.